Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat sebagai rangkuman atau risam untuk Bapak Ibu yang belum berkesempatan hadir pada rapat awal tahun ajaran 2021-2022 yang tadi pagi kita selenggarakan. Untuk mempersingkat video ini langsung saya mulai. Yang pertama perlu Bapak Ibu ketahui bahwa awal tahun ajaran ini, di awal tahunnya ya maksudnya, itu kita akan melaksanakan pembelajaran itu sebelum PTM terbatas. Kan nanti bakal ada PTM terbatas. Nah, ini kita laksanakan pra PTM terbatasnya. Bentuknya dua, PJJ, baik itu daring maupun luring, dan temu siswa. Ya, nanti lebih jelas terkait PJJ-nya apa, temu siswanya seperti apa, nanti saya jelaskan. Nah, mulainya kapan sih? Mulainya itu nanti hari Senin tanggal 26. Jadi, Senin nanti, Senin depan tanggal 26, kita semua laksanakan kegiatan pembelajaran mulainya gitu ya. Kalau menurut kalian pendidikan sih memang tanggal 19. Cuman dengan berbagai alasan, dengan berbagai kendala yang kita alami, kita putuskan mulai untuk pembelajaran itu hari Senin tanggal 26 Juli 2021 nanti. Ya. Nah, mekanismenya pembelajaran seperti ini. Kan tadi di awal di bagan disampaikan bahwa kita itu ada PJJ, baik itu daring maupun luring, dan juga ada temu siswa. PJJ-nya yang secara daring itu menggunakan Edmodo. Jadi Edmodo-nya tetap kita pakai, tapi kelas Edmodo-nya diubah. Yang lama nggak kita pakai lagi. Jadi nanti di akhir video saya akan tutorialkan cara untuk mengarsipkan kelas yang lama dan membuat kelas yang baru untuk tahun ajaran yang ini. Gitu. Kalau luring hanya untuk peserta didik yang terkendala dengan perangkat atau hal-hal lain yang membuat dia tidak bisa melaksanakan pembelajaran daring melalui Edmodo. Sedangkan temu siswa, jadi nanti bedanya tahun ajaran ini dengan tahun ajaran lalu adalah kalau tahun ajaran lalu full daring ya, walaupun memang beberapa kali peserta didik ke sekolah, tapi secara umum semuanya full daring. Nah, kalau tahun ajaran ini ada saat-saat dimana peserta didik memang kita jadwalkan untuk ke sekolah, untuk ketemu dengan guru mapel, gitu ya. Makanya nanti kita jadwalkan ini sebulan sekali, paling tidak ketemu dengan guru mapelnya, ya. Untuk PJJ-nya tadi saya katakan kembali menggunakan Edmodo. Sedangkan untuk kegiatan temu siswanya di sekolah tentunya ya terjadwal setiap 1 bulan sekali untuk tiap mata pelajaran atau 1 bulan 2 kali untuk tiap peserta didik. Maksudnya seperti apa? Ini ilustrasinya. Tadi saya katakan awal belajar kan ini tanggal 26 ya, hari Senin. Nah ini nih. Ini awal nih, masih daring pakai Edmodo semua. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu masih daring. Yang di bawah ini tadinya bakal diagendakan bakal ketemu dengan wali kelas. Cuman karena masih PPKM, karena PPKM diperpanjang maka pemanggilan siswa kelas 8 dan 9 dibatalkan. Tapi untuk kelas 7, 30, 31 ya insya Allah tetap dilaksanakan karena ya kelas 7 nggak tahu dong pakai Edmodo gimana, makanya tetap harus dilatihkan mau nggak mau begitu. Nah lanjut, intinya mulai dari hari Senin minggu pertama masih daring, berikutnya juga tanggal 2 hari Senin kemudian masih daring. Nah nanti ini skema awal ya, mengingat PPKM katanya sampai tanggal 25. Kalau masih diperpanjang lagi nanti akan saya infokan. Tapi ini skema awal yang kita tahu bahwa sampai tanggal 25 PPKM-nya. Gitu ya. Jadi nanti kita bakal manggil anak ke sekolah itu mulai tanggal 9. Rencana ya, masih rencana ya. Mudah-mudahan sih bisa terrealisasi, tapi kalau enggak ya akan dijadwalkan. Yang pasti setelah kita diizinkan untuk boleh manggil siswa dengan segala ketentuannya, misalnya 50% atau berapa itu, pokoknya kita akan laksanakan itu. Harus ada ketemu antara siswa dengan guru mapel, jangan sampai blast full daring kayak kemarin. Nah gini ya, jadi 1 minggu itu ada anak yang bakal ke sekolah ya, tapi dibagi dua. Maksudnya dibagi dua gimana? Kan mapel ada 11. Nah karena ada 11, kalau disampaikan di satu hari bakal terlalu penuh. Jadi 11 itu dibagi dua, mapel 1 sampai 6 dan mapel 7 sampai 11. Nah di pekan yang ini nih
di pekan yang ini nih untuk mapel 1 sampai 6 ya. Nah, minggu berikutnya daring lagi, full daring lagi minggu berikutnya untuk mapel berikutnya 7 sampai 11. Makanya kalau buat guru mapel Mas aslinya cuma sekali ketemu sama siswa tuh sebulan ya. Tapi kalau buat siswanya 2 kali ke sekolah. Karena ya yang pertama buat ketemu sama guru mapel 1 sampai 6, yang kedua buat ketemu guru mapel 7 sampai 11. Gitu. Nah, tapi di satu hari itu ya cukup untuk satu kelas. Jadi hari Senin itu cuma buat kelas 9A doang. Selasa cuma buat 9B doang. Jadi misalnya Pak Khairul ya, Pak Khairul kan cuma ngajar di kelas 9. Nah, dan PJOK tuh masuknya mapel 7 sampai 11. Berarti Pak Khairul kalau ngelihat dari sini ya, Pak Khairul karena kelas 9 ada 9B, 9A itu kelas hari Senin, 9B hari Selasa, maka Pak Khairul cuma datang di minggu ini aja nih. Yang ini nggak usah datang karena ini nggak ada mapelnya Pak Khairul. Pak Khairul kan PJOK, jadi masuk mapel 7 sampai 11. Datangnya pasti sini Senin sama Selasa aja karena kelas 9A dan 9B. Nah, kalau ini kan untuk kelas 8A, 8B, 7A, 7B. Gitu. Nah, tapi tiap kali masuk tadi tuh hari Senin kan kelas 9A ya misalnya ya. Nah, hari Senin itu kelas 9A datang tuh, tetap mereka dibagi dua, nggak numpuk di satu kelas. Karena kalau numpuk di satu kelas takut terlalu penuh. Karena aturannya juga aslinya maksimal dalam satu kelas tuh 18 orang ketika sedang masa kayak gini tuh. Makanya kita bagi dua. Alokasi waktunya sebetulnya 1 jam pembelajaran itu 30 menit. 30 menit waktu normal ya. 30 menit. Tapi karena 9A-nya dibagi dua, di split. Makanya untuk 9A1 15 dan 15 menit, untuk 9A2 15 menit. Begitupun kelas yang lain, 9B, 8A, 8B, 7A, 7B. Ilustrasinya seperti ini. Nah, nih. 9A1 ini untuk mapel 1 sampai 7 ya. Maaf. Mapel 1 sampai 6 ini ya. Jadi kalau yang enggak ada di sini mapelnya berarti itu mapel 7 sampai 11. Ini ilustrasinya. Hari Senin tanggal 9 nanti itu ya. Jam 8 sampai jam 8.15, 15 menit ya. Ada Pak Munawir di 9A1. Nah, di 9A2-nya ada saya. Nanti setelah 15 menit bel bunyi, saya sama Pak Munawir tukeran. Saya ke 9A1, Pak Munawir ke 9A2. Jadi saya switch sama Pak Munawir. Begitupun berikutnya di ini kelas 9 berarti ada Bu Esti sama Bu Ios. Nah, berikutnya ya tinggal di switch Bu Esti sama Bu Ios gitu, tukeran di 9A1 dan 9A2. Begitu. Nanti jadwal lebih jelasnya bakal saya share. Ini cuma ilustrasi dulu. Nah, itu untuk mekanisme pembelajarannya ya. Nah, ini yang perlu ditekankan juga. Saat ketemu siswa itu bukan seperti kita belajar normal ya, manggil siswa belajar normal, enggak. Ketika ketemu siswa, yang perlu ditekankan tuh ini, penanganan kendala selama pembelajaran daring. Misalnya dia nggak pernah absen di Edmodo, misalnya dia ada tugas apa nggak ngerjain, ulangan apa belum ikut, ditagih pas ketemu tadi. Jadi bukan full belajar kayak normal, tidak. Apalagi waktunya cuma 15 menit kan per separuh kelas gitu. Boleh menjelaskan materi tapi singkat saja dan hanya materi-materi krusial yang perlu ditekankan penjelasannya. Itu apalagi kan mapel-mapel yang memang perlu dipraktekkan, misalnya ya Bapak PJOK, terus IPA, matematika itu kan memang harus perlu diterangkan oleh guru gitu. Jadi kira-kira waktu 15 menit itu padat, bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang memang krusial untuk disampaikan ya, bukan untuk belajar seperti normal. Lalu untuk penilaian hariannya, kalau sebelumnya kan kita di Edmodo ya, atau di Google Form juga. Kalau ini jangan buat secara luring. Jadi Bapak Ibu nanti buat soal penilaian hariannya, filenya aja boleh, sama ini serahkan ke sekolah, nanti kita cetak, kita gandakan, nanti tinggal minta ke sekolah. Jadi nanti anak pas ke sekolah itu bakal dikasih untuk ulangan, mereka kerjakan di rumah. Nanti pas ke sekolah lagi dikumpulkan, atau boleh juga difoto, kumpulkannya lewat Edmodo boleh. Tapi mereka mengerjakannya di kertas yang kita bagikan tadi, yang sudah digandakan tadi. Jadi luring ya, ini istilahnya luar jaringan. Nah, karena tadi PJJ-nya masih menggunakan Edmodo, nanti di akhir video akan saya terangkan
akan saya contohkan untuk mengarsipkan kelas Edmodo yang tahun lalu sekaligus bikin yang baru. Nah, ini nomenklatur untuk namanya ya supaya serempak. Jadi yang pertama itu nama mapel, spasi kelasnya kelas apa, lalu spasi tahun ajaran. Contohnya PPKN 9A 2021-2022. Supaya serempak jadi anak nyari mapel gampang. Kalau pengalaman tahun lalu ada yang kelas dulu baru mapel, ada yang mapel dulu baru kelas. Jadi anak-anak nyarinya ketika di list kelas di Edmodo-nya sedikit lama. Terus juga Bapak Ibu untuk tahun ini diminta untuk ngisi jurnal atau yang kemarin kita sebut agenda guru itu lewat online di drive masing-masing ya. Nanti saya contohkan juga. Jadi tahun ini nggak kita cetak. Kenapa? Karena kalau dicetak punya kecenderungan untuk ngisi yang dicetaknya saja, sedangkan yang di drive nggak diisi-isi. Makanya tahun ini kita paksa untuk ngisi di drive yang online. Kenapa sih harus begitu? Pertama alasannya seperti ini, memudahkan supervisi ya. Pakai website kalau harus manggil satu-satu kan ya waktunya terbatas, terus juga mungkin pakai website-nya bisa, bapak ibunya nggak bisa. Makanya kalau online kan bisa kapan saja dan dimana saja pakai website buka itu untuk supervisinya. Yang kedua controlling juga. Nanti ini masih dalam wacana ya. Kalau wali kelas dibukakan aksesnya ke drive masing-masing guru mapel untuk guru mapel yang mengampu kelasnya. Mudah-mudahan wali kelas bisa kontrol juga, barangkali ada peserta didik yang diampunya yang diperwaliannya itu belum ngerjain tugas kah, nilainya kurang lah dan lain sebagainya lah gitu. Ketiga, memudahkan akses informasi terkait data nilai peserta didik. Nah, ini pengalaman yang kemarin tuh, yang e-rapot tuh. Bapak ibunya berkendala untuk ngisi e-rapot. Nah, itu kan bisa oleh kami. Kami ambil langsung dari drive-nya Bapak Ibu, jadi nggak perlu nunggu Bapak Ibu ngumpulin e-rapot. Kami bisa langsung ambil dari drive-nya Bapak Ibu, kami copy nilainya, tinggal kami taruh di e-rapot. Gitu. Selain itu juga memudahkan pengarsipan. Selama ini kan banyak Bapak Ibu yang nggak mengumpulkan kan, kalau akhir tahun ajaran tuh harusnya kan dikumpulkan untuk arsip. Nah, jadi untuk memudahkan pengarsipannya semuanya, kalau udah diisi online mah kita tinggal download, tinggal simpan. Kami itu ya, terutama di teman-teman tata usaha. Dan terakhir, memudahkan perhitungannya, karena nanti kan di jurnalnya itu bentuknya Excel, udah ada perhitungan, kalkulasi prosentase kehadiran, nilai tertinggi, nilai terendah, nilai rata-rata, jumlah keseluruhan. Terus prosentase kehadirannya juga bisa per individu, bisa per pertemuan, bahkan bisa klasikal, di kelas itu prosentasenya secara umum berapa, begitu ya. Nah, itu penjabarannya. Sekarang untuk Edmodo saya bakal contohkan bagaimana cara mengarsipkan Edmodonya. Ya tentu Bapak Ibu harus buka dulu Edmodonya ya. Ini Edmodo nih seperti biasa. Nah, ini sih sebetulnya sudah saya buat yang tahun ajaran ini. Cuman saya mau mencontohkan untuk mengarsipkannya saja. Untuk mengarsipkannya, cara mengarsipkan ya. Ini semuanya harus diarsipkan nih. Yang tahun ajaran lalu ya. Diarsipkan caranya, pilih kelasnya. Misal yang ini. Lalu titik 3 di pojok ini, pencet. Lalu ke pengaturan. Nah, lalu scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Tuh, ada arsipkan kelas. Nah, pencet yang ininya. Pencet ini, lalu pencet lagi arsip. Begitu. Nanti lakukan hal yang sama untuk semua kelas. Nanti dia bakal kosong semua. Ini bakal kosong nih. Kalau ini nggak saya kosongkan, kenapa? Karena ini kan yang tahun ajaran ini. Yang tahun ajaran sebelumnya sudah saya arsipkan tadi bareng sama teman-teman guru tadi pagi. Ya, pokoknya caranya seperti itu untuk mengarsipkan. Nah, kalau sudah kosong, bikin kelas yang baru kan? Bikin kelas yang baru. Cara bikin kelas yang baru seperti apa? Caranya, nih, tanda plus kuning, pencet. Lalu pilih buat kelas. Nah, yang utama tuh mengisi ini bagian nama nih. Tadi nomenklatur yang saya sebutkan.
Nama mapel misalnya PPKN. Lalu kelasnya misalnya 9A. Lalu tahun ajarannya 2020 2021. Nah, kalau udah selesai begini aja. Nah, kalau yang bagian mapel ini asal aja ngisinya. Asal juga nggak apa-apa karena nggak bakal ngaruh ke kita. Ini juga dibiarkan saja. Nah, ini pengaturan yang bawah ini terserah Bapak Ibu mau ada yang diaktifkan atau enggak ya silahkan. Intinya yang saya pesan cuma bagian ini saja. Nomenklaturnya begini, nama mapel, nama kelas, tahun ajaran. Sudah selesai. Klik buat kelas. Ya. Sudah selesai begitu. Kelas yang pertama, kelas yang kedua juga sama. Bikin kelas yang kedua. Misalnya Pak Herul kan 9A dan 9B. Ya, maka tadi yang pertama bikin 9A, yang kedua bikin 9B. Atau Bu Uus cuma 8B aja. Ya bikinnya cukup 8B aja. Atau Bu Fatimah 7A 7B, bikinnya 2 berarti 7A 1 7B 1. Begitu. Nah, kalau sudah selesai dibuat kelas, kodenya tolong dikirim ke saya. Nanti saya bakal share ke wali kelas supaya wali kelas bisa share itu ke peserta didik. Cara ngopi kodenya gimana? Masuk ke kelasnya, misal saya contohkan 7A nih ya. Yang ini saya contohkan 7A. Masuk ke kelasnya. Lalu di situ ada ini kan ada beberapa submenu nih. Pilih submenu anggota. Anggota tuh ya. Nah, terus klik invite members. Invite members. Nah, ada beginian kan? Nah, ini di copy nih, ada simbol copy ini di copy nih. Di copy. Klik aja ininya. Tuh bakal ada tulisan berhasil di-share. Nah, ini segera pindahkan ke WA, kirim ke saya. Ya, kirim ke saya pokoknya mah. Udah, kirim di paste, cara paste tahu kan ya? Cara paste misalnya sini deh. Tuh tunjuk lama, tempel tuh. Udahlah cara paste pasti tahu. Begitu. Itu selesai untuk yang Edmodo. Nah, sekarang untuk yang drive. Yang drive buka drive-nya. Bapak Ibu drive-nya di mana? Drive itu yang ini ya, yang segitiga warna-warni nih. Bukan drive-nya. Ini untuk pengisian jurnal atau yang tahun lalu kita sebut agenda guru. Nah, di bawah ini kan ada banyak nih, ada banyak menu nih. Untuk pengisian jurnal, Bapak Ibu fokusnya di sini. Di bagian dibagikan atau kalau di laptop lengkapnya dibagikan dengan saya. Nih, bagian ini atau share with me. Yang ini yang ada simbol orang kembar. Nah, di sini cari fokus ke folder dengan nama Bapak Ibu. Ini karena folder saya ya namanya nama saya. Nanti kalau foldernya Pak Herul ya namanya Pak Herul. Foldernya Bu Us ya namanya Bu Us. Foldernya Bu Pat namanya Bu Fatimah. Foldernya Pak Munawir namanya Pak Munawir. Foldernya Bu Azza namanya Bu Azza. Gitu ya. Buka pokoknya mah. Buka dulu. Nah, nanti di dalamnya bakal terpampang. Kalau arsip itu yang tahun lalu ya. Yang tahun lalu kan udah ada beginian juga. Udah saya masukin ke arsip. Jadi kalau mau lihat yang tahun lalu ada di sini. Nah, kalau yang baru yang tahun ajaran ini adanya di luar folder. Ini saya karena ngajar semua kelas makanya banyak. Tapi kalau yang cuma 2 kelas ya cuma ada 2. 1 kelas ya cuma ada 1. Gitu ya. Saya contohkan 1 untuk pengisiannya. Misal nih kelas 7A deh. Itu udah ada namanya ya per kelas ya. Jadi Bapak Ibu tinggal ngisi aja sesuai dengan mapel Bapak Ibu. Nah, ini 7A ngisinya bagian ini sama lah sama tuh. Bagian ini sama seperti Bapak Ibu kalau nulis di agenda Bapak Ibu ya. Sekarang kita sebutnya jurnal. Ngisinya sama, harinya hari apa, tanggal berapa, materinya apa atau kegiatannya apa. Materinya kalau saya misalnya memperingati Sumpah Pemuda, ya tulis di situ seperti itu. Pokoknya intinya sama seperti yang biasa Bapak Ibu isi. Nah, terus daftar hadir sebelahnya nih. Ya di bawah tuh ya, daftar hadir. Daftar hadir ini lihat ya. Ini di handphone sudah saya buat supaya kalau Bapak Ibu scroll ke sini ya si namanya nggak bakal hilang. Nah, yang bagian atas ini isinya tanggal. Jangan pertemuan 1 2 3 tapi tanggalnya tanggal berapa? Misal ntar kan tanggal 26 tuh. Tanggal 26 bulan tanggal 26 karena bulan Juli berarti 26 strip 7. Itu 26 Juli. Nanti pertemuan berikutnya tanggal 2 misalnya 2 Agustus. Begitu yang isinya ya.
Nah, kalau yang hadir tulisnya 1. Ya, ini enaknya di handphone itu tinggal enter. Tinggal enter 1, yang nggak hadir kosongkan aja. Atau kalau mau ditulis alfa izin sakit ya AIS aja. Yang penting kalau hadir 1 ya. Karena berpengaruh ke kalkulasi ini sih. Ke kalkulasi ini nih. Tuh. Prosentase juga. Jumlahnya sama prosentase. Jadi nanti di akhir bulan itu bisa lihat prosentasenya dia berapa. Itu prosentase secara individu maupun prosentase per pertemuan ini. Tuh, per pertemuan cuma 2 orang ternyata yang hadir contohnya. Maka prosentasenya 7%. Begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi ini rumusnya perlu diperhatikan nih. Ini kan rumusnya saya bikin 20 pertemuan. Jadi kalau Bapak Ibu ternyata ada 19 pertemuan, ya ininya diganti saja jadi 19. Biar nanti prosentasenya 100%. Atau ada 21 pertemuan, ini diganti 21 atau 19. Ya ini tergantung Bapak Ibu lah. Ini saya contohkannya 20 gitu ya. Begitu. Ya kalau udah beres nih begini-begini, di checklist ya, jangan lupa di checklist. Checklistnya dipencet maksudnya supaya nge-save. Pindah ke nilai pengetahuan. Nah, nilai pengetahuan ingat. Loh. Ini Bapak Ibu bisa geser-geser juga ininya. Ya, sesuaikan aja dengan kecil maupun dibesarkan bisa kok. Ya, sesuaikan dengan kenyamanan masing-masing lah. Ini di handphone ya, untuk tampilan laptop ya Bapak Ibu pasti udah lebih familiar. Ini untuk tampilan handphone. Nah ini untuk penilaian pengetahuan, sesuaikan KD-nya ya. Kalau ini saya contohnya cuma 6 KD aja. Kalau Bapak Ibu cuma 3 KD, yang isinya cuma 3. Yang 4, 5, 6 nggak usah diisi. Tapi kalau misalnya lebih dari 6, ya tolong Bapak Ibu tambahkan sendiri. Cara nambahkan tahu kan ya? Pencet ininya. Kalau kolom pencet ininya. Kalau baris di sini nambahinnya ya. Ini X, ini Y. Pokoknya kalau mau nambahkan ke atas bawah, nambahinnya di sini. Kalau nambahin kanan kiri di sini. Ya, pencet aja yang mau dipencet, pencet yang mau di sorry. Pokoknya yang ini ya. Jangan selnya, jangan selnya, tapi si angka atau hurufnya. Nah, ini untuk menambahkan kan tuh. Menambahkan baris ataupun kolom. Nah, begitu. Misalnya ternyata KD-nya lebih dari 6. Kalau KD-nya kurang dari 6 ya udah cukup isi sesuai dengan jumlah KD-nya. Ya. Nah, makanya untuk yang merah ini rumusnya perlu ditinjau. Kenapa maksudnya ditinjau? Ini kan saya bagi 6 nih. Saya bagi 6 itu karena 6 KD. Kalau KD-nya cuma 4, ya dibaginya bagi 4. Kalau KD-nya cuma 3, dibaginya bagi 3. KD-nya cuma 2, baginya bagi 2. KD-nya 10, baginya 10 ya. Ini yang merah ini tolong rumusnya ditinjau sesuai dengan masing-masing mapel karena beda-beda. Gitu. Kalau ini PTS kan cuma 1 nilai, ya biarkan. Ini juga 1 nilai, biarkan. Nilai akhir insyaallah selama ininya valid, maksudnya tadi pembaginya valid ya, insyaallah nilai akhirnya juga valid. Begitu. Oke, ini beres. Ya, ini juga kalau ini udah otomatis ya, nggak perlu diutak-atik. Pokoknya yang merah aja yang perlu diperhatikan tuh rumusnya. Harus menyesuaikan dengan masing-masing mapel. Ini ada jumlah nilainya, nilai tertingginya berapa, nilai terendahnya berapa, sama rata-rata. Ya. Oke, kita checklist ini. Nilai pengetahuan beres. Kita geser ke nilai keterampilan. Tuh. Pencet. Nilai keterampilan juga nggak jauh beda dengan nilai pengetahuan kayak tadi ya, isinya. Kalau emang KD-nya ada 4 ya 4, KD 10 ya 10, ininya sesuaikan ya. Paling. Nah, ini yang merah ada 3 nih. Berarti ada 3 hal ini yang perlu ditinjau. Kenapa? Ini kan rata-rata kinerja. Nah, ini bagian kinerja nih. Saya gedein ya. Ini bagian kinerja nih. Tuh. Saya dicontohkannya ada 4 kinerja. Kalau Bapak Ibu cuma 2 kinerja, 1 proyek, 1 produk, ya udah berarti kinerjanya 2 aja. Tinggal di sininya. Ini kan saya bagi 4 nih. Tuh. Maka karena kinerja cuma 2 ya dijadiin 2. Ya, begitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu cuma pakai kinerja aja, proyek nggak ada, portofolio nggak ada,